Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali dengan saudara-saudari dalam menyampaikan renungan pagi di pagi hari ini. Kiranya saudara-saudara yang sedang siap sedia mendengarkan renungan ini diberkati Tuhan. Mari buka hatimu saudara-saudari untuk kita menyambut firman Tuhan sebagai renungan kita sepanjang hari ini. Dan apa yang kita lakukan hari ini boleh memuliakan nama Tuhan, dan apa yang kita kerjakan semua berada di dalam kasih karunia Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Di pagi hari ini kami datang bersyukur untuk kesehatan yang baik, yang indah, yang agung yang kami terima darimu Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Untuk kami renungkan bersama-sama di channel ini. Tuhan berkati, urapi hati kami, pendengaran kami, dan kiranya kami mampu melakukan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini kita baca di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 9 dan 10. Roma 12 ayat 9 dan 10 saya akan membacakannya kepada kita. Firman Tuhan berbunyi, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Amin. Firman Tuhan saudara, tema untuk kita renungkan hari ini adalah kasih itu harus murni. Pedoman orang Kristen untuk menunjukkan hidupnya sebagai orang yang percaya di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kemajemukan ini adalah kasih. Sekali lagi, pedoman orang Kristen adalah kasih. Kasih yang seperti apa? Tentunya kasih yang diperkenalkan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana di dalam kitab Injil, Yesus sudah banyak mengajarkan murid-muridnya tentang kasih, tentang perintah kasih. Kasih yang seperti apa? Kasih yang murni, kasih yang tulus ikhlas, kasih yang suci, kasih yang di dalam Yesus Kristus. Adakah kasih yang tidak murni? Ada. Oleh karena itu Paulus mengatakan di dalam pasal 12 ini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Berarti ada kasih yang murni, ada kasih yang pura-pura. Kapankah kasih murni itu dan kapankah kasih pura-pura itu? Saudara-saudara, tentu kita sudah membedakan manakah kasih yang murni, manakah kasih yang pura-pura. Tentu kita bisa menjelaskan definisi-definisi dari beberapa arti ini. Kalau kasih yang murni adalah kasih yang tulus ikhlas, ya. Kalau sudah memberi, ya beri saja tanpa harus menuntut balasan. Tetapi kalau kasih pura-pura adalah dia memberi tapi sebenarnya tidak dari hatinya. Pura-pura, dia namanya pura-pura, ya, asal-asal, sok-sokan. Dia menunjukkan dalam backgroundnya dia kelihatan mengasihi kita, tapi akhirnya tidak tulus. Itulah kasih yang pura-pura. Saudara-saudara, kita orang Kristen diajarkan kita harus mengenal beberapa kasih. Ada kasih agape, eros, philia, dan storge. Itu orang Kristen harus mengenal bentuk-bentuk kasih ini, jenis-jenis kasih dan arti-artinya. Nah, manakah yang perlu kita duluankan di tengah-tengah kehidupan kita ini? Yang paling kita duluankan dalam kehidupan kita ini adalah kasih agape. Walaupun kita sebagai manusia, kita seringkali melakukan jenis kasih philia di tengah-tengah persahabatan kita. Ya, kita punya kawan, kita punya teman, kasih philia perlu kita jalankan di sana. Tapi philia itu harus didasarkan pada kasih agape. Kita mengasihi persahabatan, kita bergaul kepada teman-teman kita dengan dasar kasih agape. Storge adalah kasih terhadap keluarga kita. Ya, artinya bahwa kita mengasihi keluarga kita walaupun jenis kasih di sana kasih storge, tapi dasar yang kita terapkan di sana adalah kasih agape. Maka Paulus katakan begini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Usahakan sedapat mungkin orang percaya harus menjalankan kasih suci itu, kasih agape itu tidak pura-pura tapi murni. Ya, kasih yang pura-pura adalah kasih yang berujung kepada dosa. Kasih yang berujung kepada kejahatan. Maka Paulus mengatakan jauhilah yang jahat. Karena kalau sudah pasti kita sudah melakukan kasih yang pura-pura, kita pasti sudah jahat.
Maka Paulus katakan, jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. Jadi sesuatu yang penting itu adalah kita menerapkan kasih yang murni. Karena ketika kita melakukan kasih yang murni, kita sudah baik melakukan tindakannya. Tetapi jika kita sudah pura-pura, maka kejahatan itu akan terus menjadi konsumsi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ayat 10, Paulus selanjutkan dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dalam ayat 10 ini ada dua jenis kasih yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma. Bagaimanakah kita melakukan jenis kasih filia dan sekaligus storge? Jenis kasih filia di sini adalah walaupun filia storge ya, dia gabungkan. Walaupun dia tidak saudara dengan kamu, itu bukan saudara kandung kamu satu perut dengan ibumu, tidak semarga dengan kamu, tapi sedapat mungkin lakukanlah itu sebagai saudara kandung sendiri. Bagaimana kita mengasihi saudara kandung kita sendiri? Demikian dengan kasih kita kepada mereka yang mungkin tidak saudara dengan kita, yang mungkin tidak satu kampung dengan kita, yang mungkin tidak sekeluarga dengan kita. Paulus ajarkan ini, bagaimanakah keunikan orang Kristen, orang percaya pada jemaat di Roma ini dipentingkan. Jadi keunikan kita itu banyak Bapak Ibu Saudara. Inilah keunikan kita orang Kristen. Bagaimanakah ketika kita bertemu dengan seseorang yang baru, teman yang baru, kita anggap dia sebagai keluarga kita. Dan ini yang dianjurkan Paulus. Orang yang memiliki iman, orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, pasti backgroundnya, sifatnya itu adalah mengasihi. Bagaimanakah kalau kita merantau, kita bertemu dengan semua orang? Mari dasar kita adalah kasih. Siapapun dia, kita harus saling mengasihi sebagai saudara, walaupun dia tidak saudara dengan kita. Dan Paulus katakan saling mendahului memberi hormat. Artinya bahwa sedapat mungkin kita yang percaya kepada Tuhan, kita lebih baik dahulu menghargai orang lain. Menghargai ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah keluarga juga, di tengah-tengah pekerjaan kita, dalam persahabatan, di tengah-tengah pelayanan. Menghormati, saling menghargai ini sangat penting. Karena dengan kita menghargai, kita sudah membuktikan kita mengasihi. Dengan kita menghargai, mengasihi, saling menghormati, kita sudah menjalankan kasih yang murni itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari melalui firman Tuhan di hari ini, jadilah pribadi-pribadi yang mementingkan kasih yang murni. Kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Kasih yang murni, yang tulus, ikhlas, dan dari hati yang paling dalam. Di tengah-tengah keluarga kita, lakukanlah kasih yang murni. Wahai kamu sebagai yang suami sekarang yang sudah berkeluarga, sebagai suami, wahai kamu yang sebagai istri, wahai kamu yang sebagai anak-anak, atau sebagai mertua orang tua yang sedang menonton renungan ini. Sedapat mungkin lakukanlah sikap, lakukanlah tindakan kasih di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah pelayanan, dan dimanapun kita berada. Inilah keunikan kita. Inilah yang bisa kita lakukan. Pedoman kita hidup hanyalah kasih Yesus. Jika kasih Yesus menjadi pedoman dan panduan kita, percayalah dimanapun kita berada, kita akan selalu menjadi kedamaian di sana. Dan nama Tuhan akan dimuliakan. Lewat apa? Setiap tindakan kehidupan kita yang mengedepankan kasih yang murni. Kiranya Tuhan memampukan kita satu hari ini menjadi pribadi-pribadi yang mementingkan kasih yang murni, kasih yang tulus, kasih yang suci, yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas firman. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengajarkan kami kembali bagaimanakah kami umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan Yesus, sedapat mungkin, sebisa mungkin, dan sewajibnya kami menaburkan kasih, bertindak kasih yang murni sebagaimana Engkau Tuhan Yesus mengajarkan itu di dalam kitab Injil-Injil. Bagaimanakah sikap saling mengasihi,
menjadi sebuah pedoman dan panduan kami, orang yang percaya dan yang diselamatkan oleh Engkau. Tuhan, materikan firman dan jadikanlah kami pribadi-pribadi yang siap mengasihi dengan kasih yang murni, mengasihi dengan ada kasih filia, ada storge. Walaupun kasih filia dan storge kami lakukan, namun dasar yang harus kami lakukan yang paling penting adalah kasih agape, kasih Kristus, kasih Yesus yang selalu memuliakan dan membawa damai kepada saudara-saudara dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini, Tuhan. Berkati setiap pendengar dan penonton renungan ini, sertai mereka dengan kasih setia Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan dalam segala kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami, Tuhan. Layakkan kami untuk selalu berkenan kepada. Terpujilah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang menonton, mendengarkan renungan ini bersama dengan saya di pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dan segala aktivitas pekerjaan yang kita lakukan sepanjang hari. Selamat beraktivitas, selamat bertugas, selamat melayani sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.